Saya akan memaparkan materi atau menjelaskan materi tentang pengertian perkembangan kognitif. Baik, perkembangan kognitif ini merupakan dasar bagi kemampuan anak untuk berpikir. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad Susanto. Beliau berpendapat bahwa kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Jadi, proses kognitif ini berhubungan dengan tingkat kecerdasan atau inteligensi yang menandai seseorang dengan berbagai minat, terutama sekali ditujukan kepada ide-ide belajar. Sedangkan menurut Erna Wulan Saudi dan Mubair Agustin, mereka berpendapat bahwa perkembangan kognitif ini menyangkut perkembangan berpikir dan bagaimana kegiatan berpikir itu bekerja. Dalam kehidupannya, mungkin saja anak dihadapkan pada persoalan-persoalan yang menuntut adanya pemecahan. Menyelesaikan suatu persoalan, langkah yang lebih kompleks pada diri anak. Sebelum anak mampu menyelesaikan persoalan, anak perlu memiliki kemampuan untuk mencari cara bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan menurut Husdastar dan Nurlan, mereka berpendapat bahwa perkembangan kognitif ini adalah proses menerus, namun hasilnya tidak merupakan sambungan atau kelanjutan dari hasil-hasil yang telah dicapai sebelumnya. Jadi teman-teman, berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor kognitif ini merupakan peranan penting bagi keberhasilan anak dalam proses belajar, karena sebagian besar aktivitas dalam belajar selalu berhubungan dengan masalah mengingat dan juga berpikir. Nah, perkembangan kognitif pula dimaksudkan agar anak mampu eksplorasi atau melakukan eksplorasi terhadap dunia sekitar melalui panca inderanya, sehingga nantinya dengan pengetahuan yang didapatkan oleh anak tersebut dapat melangsungkan kehidupannya atau hidupnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan kognitif menurut Piaget. Menurut beliau, tahapan perkembangan kognitif anak dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, tahap sensori motor. Tahap sensori motor menurut Piaget dimulai sejak umur 0 sampai 2 tahun. Pertumbuhan kemampuan anak tampak dari kegiatan motorik dan persepsinya yang sederhana. Ciri pokok pada tahap sensori motor adalah yang pertama, mencari rangsangan melalui sinar lampu dan suara. Yang kedua, suka memperhatikan sesuatu lebih lama. Yang ketiga, mendefinisikan sesuatu dengan memanipulasi. Tahapan yang kedua yaitu tahap preoperasional. Tahap ini dimulai sejak umur 2-7 tahun. Pada tahap ini, aktivitas kognitif anak dimulai dengan memahami realitas dengan simbol. Cara berpikir anak pada pertingkat ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Hal ini ditandai dengan ciri-ciri yang pertama, animisme, yaitu menganggap bahwa semua benda itu hidup seperti dirinya. Misalnya, bonekanya atau mobil-mobilannya itu mereka menganggap bisa bicara dan berpikir sebagaimana dirinya. Yang kedua, artificialisme, yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu di lingkungan itu dibuat oleh manusia. Misalnya, hujan adalah seseorang yang naik ke langit dan menuangkan air. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret. Tahap ini dimulai sejak umur 7 tahun sampai 11 tahun. Pada tahap operasional konkret ini, anak-anak dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa konkret dan mengklasifikasi benda-benda ke dalam bentuk yang berbeda. Tahap ini dimulai dengan tahap progresif, desorientering di usia 7 tahun. Sebagian besar anak telah memiliki kemampuan untuk mempertahankan ingatan tentang ukuran, panjang, atau jumlah benda cair. Maksud ingatan yang dipertahankan di sini adalah gagasan bahwa satu kuantitas akan tetap sama walau penampakan luarnya terlihat berubah. Tahapan yang keempat, yaitu tahap operasional formal.
Tahap ini dimulai sejak umur 11 tahun sampai 16 tahun. Pada tahap operasional formal, anak telah berpikir secara abstrak dan mengembangkan hipotesis dengan logis. Anak mampu memecahkan masalah dan membentuk argumen karena kompetensi operasionalnya berkembang menjadi lebih kompleks. Anak dapat menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Ia dapat memahami konsep yang berpikir abstrak seperti cinta dan nilai. Pada tahap ini, kondisi berpikir anak sudah dapat berkembang. Yang pertama yaitu berkembang secara efektif dan sistematis. Yang kedua, menganalisis secara kombinasi. Dengan demikian telah diberikan dua kemungkinan penyebabnya. Anak dapat merumuskan beberapa kemungkinan. Yang ketiga, berpikir secara proporsional. Yang terakhir yaitu menarik generalisasi secara mendasar pada satu macam isi. Materi yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mendukung perkembangan kognitif anak. Di sini ada 4 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor hereditas atau keturunan. Hereditas merupakan faktor utama yang mempengaruhi perkembangan seseorang. Hereditas atau keturunan ialah salah satu aspek individu yang bersifat bawaan dari keluarga, yang kemudian diwariskan induk kepada keturunannya sehingga memiliki karakter yang sama seperti induknya. Warna kulit, tinggi badan, ataupun postur tubuh merupakan salah satu contoh dampak dari penurunan sifat. Berdasarkan penelitian, hereditas ini mempengaruhi kemampuan intelektual dan kepribadian seseorang. Karakteristik seseorang dipengaruhi oleh karakter yang diwariskan oleh orang tuanya. Selain itu, pembawaan yang telah terdapat pada anak sejak dilahirkan itulah yang menentukan perkembangannya kelak. Kemudian, faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. John Locke berpendapat bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas putih yang belum ternodai atau tabula rasa. Jadi perkembangan kognitif seorang anak bisa dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh semasa hidupnya. Faktor lingkungan dibagi menjadi 2, yaitu lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Pada lingkungan sekolah, Locke berpendapat bahwa sekolah merupakan faktor penentu bagi perkembangan kepribadian anak, baik dalam berpikir, bersikap, maupun berperilaku. Sekolah juga berperan sebagai substitusi keluarga dan guru sebagai substitusi orang tua. Sedangkan lingkungan keluarga di sini sebagai penentu utama perkembangan anak. Mengapa demikian? Karena keluarga merupakan lingkungan pertama yang mengenalkan nilai-nilai kehidupan anak. Keluarga juga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak. Kemudian faktor yang ketiga ada minat dan bakat. Minat dan bakat merupakan kapasitas untuk melakukan sesuatu di masa depan atau kemampuan potensial. Bakat ini tidak hanya ditinjau dari kecerdasan saja, tetapi juga dari segi prestasi, kreativitas, dan karakteristik pribadi. Selain itu, meskipun seorang anak berbakat dalam bidang tertentu, tetapi jika tidak didukung oleh lingkungan belajarnya, maka mustahil anak dapat mengembangkan bakatnya secara optimal. Faktor yang terakhir yaitu pembentukan. Faktor pembentukan akan mempengaruhi perkembangan inteligensi anak. Pembentukan juga bisa terjadi karena disengaja seperti di sekolah atau tidak sengaja ketika bergaul dengan alam sekitar. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif mengacu kepada tahap kemampuan seorang anak di dalam memperoleh makna dan pengetahuan dari pengalaman serta informasi yang ia dapatkan. Nah, perkembangan kognitif juga meliputi proses mengingat, pemecahan masalah, dan juga pengambilan keputusan.
Di dalam contoh proses kognitif ini, proses perkembangan kognitif ini ada beberapa tahap. Yang pertama pada usia 0 sampai 3 bulan. Nah, 3 bulan pertama kehidupan seorang anak merupakan tahapan yang sangat menakjubkan. Tonggak perkembangan utama anak pada usia ini berpusat kepada eksplorasi panca indera dan lingkungan sekitarnya. Selama periode ini, sebagian besar bayi mulai menunjukkan perkembangannya seperti dapat melihat benda dengan jelas, mulai fokus pada objek yang bergerak, terus mengenali rasa pahit, asin, manis, dan sebagainya. Terus juga dapat mendeteksi suara-suara yang ada di sekitarnya. Nah, yang kedua ada pada usia 3-6 bulan. Nah, pada masa ini persepsi seorang anak mulai berkembang. Selama periode ini, sebagian besar bayi mulai menunjukkan perkembangannya seperti mengenali wajah anggota keluarganya, terus merespon ekspresi orang lain, terus juga bisa mendengar suara-suara yang ada di sekitarnya atau merespon suara-suara yang ada di sekitarnya. Terus yang ketiga ada usia 6-9 bulan. Nah, biasanya pada usia ini bayi mulai menunjukkan perkembangan seperti memahami perbedaan antara benda hidup dan benda mati, terus juga mengenali perbedaan gambar dengan jumlah objek yang berbeda. Nah, terus juga pada usia ini bayi mulai atau anak kecil mulai ada muncul perasaan penasaran. Nah, terus yang keempat ada pada usia 9-12 bulan. Nah, pada usia ini, seiring dengan kematangan fisiknya, perkembangan kognitifnya pun semakin matang. Hal ini disebabkan oleh perkembangan fisik yang semakin matang, mendukungnya untuk menjelajahi dunia di sekitarnya secara lebih mendalam. Nah, selama periode ini, sebagian besar bayi sudah mampu meniru gerakan dan beberapa tindakan seperti bertepuk tangan atau sebagainya, terus menanggapi sesuatu dengan gestur atau suara, terus juga gemar melihat buku-buku atau gambar-gambar yang berwarna gitu. Terus yang kelima ada pada usia 1-2 tahun. Nah, dengan perkembangan fisik, sosial, dan kognitif seorang anak berkembang dengan pesat pada usia 1-2 tahun. Pada periode ini, anak-anak banyak menghabiskan waktunya untuk mengamati tindakan orang-orang dewasa. Maka dari itu, sangat penting bagi orang dewasa atau orang tua atau pengasuh untuk memberikan contoh perilaku yang baik terhadap anak-anak. Nah, selama periode ini juga anak mulai bisa memahami dan merespon kata-kata, atau bisa juga mengingat ciri sebuah benda dan mengidentifikasi persamaannya dengan benda lain yang mirip. Terus ada juga pada usia 2-3 tahun. Pada periode ini, anak-anak sudah semakin mandiri karena mereka sudah dapat menjelajahi lingkungan sekitarnya dengan lebih baik. Nah, ini adalah usia yang tepat bagi anak untuk diperkenalkan ke tempat-tempat yang bisa ia jelajahi dan bisa memberikannya ilmu pengetahuan seperti museum, kebun binatang, karena sebagian besar pembelajaran anak selama tahap ini adalah hasil dari pengalamannya sendiri. Nah, berikut juga ada perkembangan kognitif yang ditunjukkan oleh anak-anak pada usia 2 tahun hingga 3 tahun. Yang pertama, menyebutkan objek berdasarkan kategori, misalnya hewan, bunga, dan benda-benda yang ada di sekitarnya. Terus juga meniru tindakan orang dewasa yang lebih rumit, seperti bermain rumah-rumahan, berpura-pura mencuci atau memasak, atau yang lainnya. Juga bisa menanggapi perintah sederhana dari orang tua. Terus mencocok-cocokkan benda dengan kegunaannya, misalnya sendok untuk makan dan gelas untuk minum. Terus
Ada juga pada usia 3-4 tahun. Nah, pada usia ini, anak-anak semakin mampu menganalisis dunia di sekitarnya dengan cara yang lebih kompleks. Anak-anak juga menjadi lebih aktif dalam proses belajar. Selain itu juga, mereka akan mulai mengajukan berbagai pertanyaan terkait hal-hal yang ada di sekitarnya. Atau bisa dibilang kepo atau rasa penasarannya lebih tinggi. Terus, contohnya seperti mulai aktif mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya, terus juga belajar dengan mengamati dan mendengarkan instruksi dan lain sebagainya. Terus ada juga pada usia 4-5 tahun. Nah, pada usia ini kemampuan seorang anak di dalam menggunakan kalimat, terus juga meniru tindakan orang dewasa, berhitung, dan kegiatan dasar lainnya sudah semakin matang. Berikut ini contohnya, contoh perkembangan kognitif yang ditunjukkan oleh anak-anak pada usia 4-5 tahun. Yang pertama, contohnya seperti mengidentifikasi warna-warna yang lebih kompleks seperti biru dongker dan merah muda. Terus menggambar bentuk orang, terus juga menggambar benda yang sering mereka sebut dan deskripsikan, terus berhitung, terus juga mengetahui dan memberitahu di mana tempat tinggalnya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai gangguan kognitif pada anak. Gangguan kognitif merupakan suatu kondisi yang mempengaruhi kemampuan berpikir seorang anak. Nah, biasanya ketika seorang anak yang mengalami gangguan ini akan mengalami daya ingat yang rendah, sulit untuk memahami sesuatu, dan kemampuan belajar yang tidak baik. Adapun kategori gangguan kognitif diantaranya yang pertama itu demensia. Nah, demensia ini merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan menurunnya dua fungsi otak, seperti menurunnya daya ingat dan cara berpikir. Nah, selain itu, kondisi ini juga merusak sel-sel saraf otak sehingga membuat fungsi nalar dan psikologis anak menjadi berubah. Nah, gejala anak yang mengalami demensia ini diantaranya yaitu mudah lupa, kurangnya keterampilan dalam bersosialisasi, dan terganggunya kemampuan berpikir. Kondisi ini dapat ditangani dengan memberikan alat permainan edukatif kepada anak, seperti puzzle, balok, kartu, dan yang lainnya. Permainan tersebut akan merangsang otak anak agar daya ingatnya dapat meningkat. Kemudian yang kedua, keterlambatan tumbuh kembang. Apabila anak mengalami gangguan perkembangan kognitif, maka pertumbuhan dan perkembangannya akan terhambat. Biasanya kondisi ini ditandai dengan terganggu atau terjedanya perkembangan belajar anak. Contoh dari keterlambatan tumbuh kembang ialah autisme. Kemudian yang ketiga yaitu delirium. Delirium merupakan suatu kondisi yang dimana kesadaran penderita akan menurun dengan gejala yang tidak khas. Umumnya gangguan ini bersifat akut dan berfluktuatif. Biasanya anak yang mengalami delirium ini dapat terlihat sedang mengigau atau melamun. Pada umumnya, seorang anak akan menderita delirium akibat kekurangan nutrisi, kekurangan cairan, kurang tidur, ataupun mengalami stres berat. Nah, sementara itu, anak yang mengalami kondisi ini akan mengalami perubahan mental yang dapat berlangsung selama beberapa jam hingga beberapa hari. Perubahan mental ini dapat hilang atau timbul sepanjang harinya. Kemudian yang terakhir yaitu amnesia. Amnesia atau hilang ingatan merupakan suatu gangguan yang dapat menyebabkan seseorang tidak bisa mengingat fakta, informasi, atau kejadian yang pernah dialaminya. Gangguan daya ingat ini dapat terjadi sementara atau permanen. Biasanya ketika seorang anak yang mengalami amnesia ini akan kehilangan ingatan tentang masa lalunya atau sulit untuk mengingat hal-hal yang baru. Misalnya seperti sulit untuk mengingat huruf vokal A, I, U, E, O, atau sulit untuk mengingat benda di sekitarnya. Nah, kemudian gangguan penyebab kognitif ini tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Di antaranya yang pertama itu cedera, yaitu cedera otak. Cedera otak merupakan cedera terkait dengan otak yang dapat mempengaruhi seseorang, baik secara fisik, emosional, dan sikap.
Biasanya permasalahan ini dapat terjadi secara tiba-tiba. Penderita cedera otak umumnya akan sulit untuk mengingat informasi tertentu dan bahkan kehilangan sebagian memorinya. Kemudian yang kedua, efek samping dari pengobatan tertentu. Nah, dalam beberapa kasus, gangguan perkembangan kognitif dapat terjadi pada seorang yang menjalani pengobatan tertentu, seperti kemoterapi atau radiasi. Nah, efek samping dari pengobatan tersebut ialah buruknya kemampuan mengingat, perhatian, dan menurunnya kemampuan untuk berkonsentrasi. Kemudian yang ketiga, penyebab yang tidak diketahui. Nah, banyak masalah kognitif atau masalah perkembangan kognitif ini tidak memiliki suatu penyebab yang pasti gitu. Bahkan belum ada penelitian yang menemukan jawabannya. Pada kasus Alzheimer, banyak studi yang menunjukkan bahwa penumpukan deposit plak berkontribusi terhadap perkembangan kondisi ini. Akan tetapi masih belum jelas bagaimana plak ini bisa berkembang. Kemudian selanjutnya, tanda gangguan kognitif pada anak. Di antaranya yang pertama itu sulit fokus. Pada umumnya, anak-anak yang mengalami gangguan perkembangan kognitif akan sulit untuk fokus atau memperhatikan bahkan dalam waktu yang cenderung singkat. Selain itu, hal ini juga akan membuat anak menjadi sulit untuk belajar dengan baik. Kemudian yang kedua, tidak bisa duduk dengan tenang. Biasanya ketika seorang anak yang memiliki rentang konsentrasi yang pendek atau mereka akan cenderung tak pandai diam, akan tetapi terdapat kemungkinan anak mengalami gangguan perkembangan kognitif. Karena anak yang tidak bisa duduk dengan tenang akan sulit untuk mencerna informasi yang diberikan kepadanya dan ia cenderung ingin melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Selanjutnya yang ketiga, kemampuan mengingat yang buruk. Salah satu tanda gangguan perkembangan kognitif pada anak ialah lemahnya kemampuan mengingat anak akan banyak hal. Buruknya kemampuan mengingat ini akan membuat anak kesulitan dalam mengingat pelajaran yang telah diajarkan. Kemudian, yang keempat, kemampuan mengikuti instruksi ringan yang lemah. Nah, tanda ini sulit mengikuti instruksi ringan serta kemampuan mendengarkan yang lemah. Misalkan ketika orang tua meminta anak untuk membuang sampah, tetapi perlu waktu yang lama bagi si anak untuk mencerna instruksi yang diberikan oleh orang tuanya. Jika demikian, bisa jadi si anak mengalami gangguan perkembangan kognitif, sehingga orang tua perlu melakukan sejumlah tes untuk memastikan bahwa kualitas pendengaran anak normal atau ada dalam masalah. Kemudian yang kelima, yaitu keterlambatan berbicara. Seorang anak dengan gangguan perkembangan kognitif akan mengalami keterlambatan berbicara. Biasanya keterlambatan ini akan menghambat segala hal yang berkaitan dengan produksi kata dan bahasanya, serta mengganggu kemampuan membaca dan menulisnya. Biasanya hal ini dapat terjadi apabila anak terus-menerus diberikan gadget sebagai mainannya, sehingga kemampuan bersosialisasinya berkurang, dan bahkan anak cenderung menjadi seorang yang individualis. Kemudian, yang terakhir, keterlambatan perkembangan. Nah, setiap anak memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Biasanya perkembangan ini akan berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan. Dengan demikian, orang tua perlu mendukung perkembangan si kecil agar ia dapat bertumbuh dan berkembang dengan optimal. Jika ada beberapa tahapan tersebut terlewati, kemungkinan anak akan mengalami gangguan perkembangan kognitif. Kemudian, adapun cara mengobati gangguan kognitif diantaranya, yang pertama itu terapi. Sebelumnya kan gejala atau tanda yang dialami oleh setiap anak itu kan berbeda-beda. Oleh sebab itu penanganan yang dilakukan pun akan berbeda-beda. Di antaranya yang pertama tadi terapi. Terapi yang dapat dilakukan untuk mengobati gangguan perkembangan kognitif anak ialah terapi perilaku atau okupasi. Terapi perilaku merupakan pengobatan yang dilakukan untuk mengubah perilaku negatif yang dapat membahayakan diri sendiri. Sementara okupasi merupakan perawatan khusus untuk seseorang yang mengalami gangguan kesehatan tertentu agar bisa mendapatkan harapan positif.
Terapi ini dilakukan agar anak dapat menjalankan kehidupannya senormal atau semandiri mungkin. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi obat. Mengkonsumsi obat tertentu seperti obat penenang dapat membuat suasana hati penderita gangguan perkembangan kognitif menjadi lebih baik. Bahkan, kestabilan emosinya terjaga. Biasanya penderita akan memiliki kecemasan yang sangat tinggi sehingga dibutuhkan obat untuk menenangkannya. Kemudian yang terakhir yaitu konseling. Konseling merupakan tindakan awal untuk mengetahui apakah anak mengalami gangguan perkembangan kognitif atau tidak. Orang tua dapat konseling bersama psikolog ataupun psikiater untuk mengetahui apa saja yang perlu dilakukan untuk menyembuhkan anaknya.